Tara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Pada kesempatan kali ini masih belum pada konten bolang, karena benar-benar di tempat saya guys itu masih terjadi hujan sangat lebat ya. Bahkan sampai detik ini masih gerimis-gerimis setelah tadi benar-benar diguyur hujan yang sangat lebat dan dingin, mantap jos sekali. Oh iya guys, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda selalu baik-baik saja ketika nonton video-video saya. Dan ketika Anda tidak baik-baik saja, saya selalu berpesan untuk jangan lupa madang, ramadang, semaput. Yeay. Ya, pada konten kali ini saya akan mengulas ya sedikit tips cara membedakan atau mengetahui kekerasan batu hanya dengan menggunakan segelas air guys. Iya, ini adalah trik atau teknik yang digunakan ketika Anda di suatu tempat pengen mengecek ini batu keras beneran apa enggak, ini batu permata rubi atau enggak, atau ini hanya sekedar bentuknya aja yang seperti batu permata tapi ternyata enggak keras, berarti itu bukan permata, seperti itu ya. Ini hanya tips dari saya, iya ya, dari pengalaman lah, intinya dari selama ini bermain batu. Iya, dan di kotak ini terdapat juga batu-batu permata, tapi sayang sekali guys, saya bukan bermain permata ya. Jadi punyanya batu permata pun kecil-kecil, dekil-dekil, jelek-jelek seperti itu, tapi nggak masalah. Tujuannya hanya untuk ya menunjukkan cara pengetesan tanpa alat ukur kekerasan batu. Entah itu benar entah itu tidak, tapi ketika dilakukan pengetesan memang kalau batu keras itu memang mengindikasikan kekerasannya. Seperti apa sih tesnya? Oke, kita langsung saja, nggak perlu pakai lama. Di depan Anda, oke, kita buka aja ya. Ini segelas air bening biasa, bebas dengan air apa saja, bisa juga dengan air liur. Tapi ya terlalu radikal sekali dengan air liur, iya mbok guys. Tapi sebelum itu kita buka kotak Pandoranya. Di sini ada banyak batu-batuan yang menurut saya sih bagus, tapi kan jumlahnya atau jenisnya bukan batu-batu yang super guys lah. Yang penting saya penghobi batu juga suka batu-batuan, gak harus batu-batu lokal, batu luar pun kalau saya suka ya saya ambil, seperti itu. Bagi yang nonton channel ini tapi belum subscribe, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya di sebelah pojok kiri bawah paling kanan. Tombol lonceng itu fungsinya apa? Fungsinya ketika Anda suka dengan channel saya, itu tidak ketinggalan dengan notifikasi postingan terbaru dari saya. Karena subscribe itu gratis guys, dan itu akan mendukung channel saya lebih baik lagi. Oke, ke pokok pembahasan saja. Di sini ini ada yang namanya batu dibilang permata ya guys, walaupun belum jenis-jenis yang super. Ini adalah batu white sapphire. White sapphire adalah batu permata dengan kekerasan antara sekitar 8 sampai 9 skala Mohs. Dan batu ini ketika Anda jumpai di pasaran atau di tempat lain itu pengen beneran white sapphire atau enggak. Karena apa? Karena selain natural, white sapphire juga banyak palsuannya yang bukan dari jenis natural guys, maksudnya seperti itu. Walaupun selain natural itu ada juga white sapphire yang ibarat kata catam, apa ya, seperti jamrut catam juga. Jadi itu sebenarnya bahannya kalau nggak salah ya saya, itu bahannya dari batu juga, dari batu jamrut juga, jamrut catam kayak gini. Cuman diproses kembali, entah itu dilebur atau dibentuk kembali, saya nggak tahu. Intinya itu diproses kembali dan itu bukan natural lagi. Itu sama-sama keras guys, seperti itu. Cuman kalau membedakan konten kali ini hanya berkonten membedakan atau mengetahui kekerasan batu hanya dengan setetes air, seperti itu. Kita kembali lagi untuk menjelaskan batu-batu ini. Ini adalah Blue Topaz Flash, Blue Topaz Switzerland. Kalau ini malah pas ada memonya. Nah, ini ada memonya. Masuknya Blue Topaz seperti ini, Blue Topaz Blue Swiss Blue transparan ya, itu natural Blue Topaz. Ya, kelihatannya batu seperti ini tapi natural guys. Ini seperti yang saya bolang-bolang itu ya, ini adalah batu natural tapi ini
Nah, ini kekerasan antara 7 sampai 8 skala Mohn, yang pasti di bawah safir dan batu rubi. Nanti kita tes. Nah, batu yang paling keras di sini antara safir dan jamrud. Ini adalah batu jamrud. Ini blue safir, ini white safir. Ini batu hijau kayak gini. Tapi ini bukan jamrud. Ini adalah batu sintetis sebagai cloningan dari jamrud. Di sini juga ada batu rubi, guys. Tapi kecil sekali, guys. Maklum ya. Saya hanya bisa ya, di sini ada batu rubi yang warnanya pink muda ini dan batu siem, guys. Iya, kita nanti juga tes juga kekerasannya. Ini sintetis ya, guys. Ketika Anda menemukan batu seperti ini memang keras. Kekerasannya itu bisa sama seperti rubinya dengan 9 skala Mohn-nya itu, tapi ini adalah mutlak sintetis buatan manusia dan ini natural ya, guys. Ini rubi, ada sternya juga kecil, tapi ya sayang, guys. Kayak gitulah, kita nggak punya dana besar untuk beli besar-besar, jadi ya punya tapi kecil. Dan di sini ada yang namanya red garnet. Ini batuan dari lokal kami, red garnet ini ya. Jenis red garnet ini red garnet lokal dari Sungai Lukulo. Ini senter tembus merah kalau ini, guys. Ini, nah dia lebih pekat daripada red garnet Afrika, tapi dasarnya ini berwarna merah, cuma saking pekatnya sehingga menjadi warna hitam. Ini red garnet yang kemarin saya videokan. Ini hasil jadinya yang super kayak gini. Ini merah sebenarnya, cuma saking pekatnya dia sehingga menjadi warna hitam. Oke, ini sintetisan jamrud. Ini batu sintetisan jamrud ya, sebagai cloning dari batu jamrud. Ini adalah Ferropal, batu indah seperti ini. Kekerasannya berapa sih ya? Kalau yang paham batu pasti sudah bisa menebak kekerasan setiap batu-batu. Cuman kita perlu ditunjukkan hanya dengan tes dengan air. Di sini ada juga jenis opal, yaitu jenis kalimaya, guys. Wow, indahnya batu kalimaya ya, guys. Seperti itu, batu kecil berwarna pelangi. Ada juga yang kecil semu kuning dan juga pelangi. Nah, itu dia mengeluarkan seperti pelangi, guys. Nah, orang sini atau Indonesia menyebutnya itu jarong, dan ini juga kalimaya. Tapi ini belum tak jemur. Jadi sebenarnya ini pelangi, bagus sekali, besar. Cuman ya kayak gini, kalau udah kelamaan di dalam kotak ini jadi warnanya mendem atau menyebar ya. Jadi tapi kalau dijemur sebentar nanti bisa kayak gini lagi. Nah, ini kalimaya, mantap sekali. Oke, kita nggak perlu lama lagi, kita tes di mana batu yang keras, yaitu yang jelas dari jenis safir dan jamrud ya. Ini akan kita tes bagaimana sih menunjukkan batu keras hanya dengan setetes air. Oke, kita tes. Jadi pada dasarnya batu yang keras itu ketika ditetesin air, kita ngambil air jangan terlalu banyak ya, yang kira-kira netes sekecil mungkin ya. Itu pada dasarnya itu akan membentuk semacam tetesan air yang bergumpal. Itu makin keras batu, apalagi berlian, itu bisa menggumpal melondo sekali, atau gumpalan airnya itu tidak meleleh atau meler ya. Nah, itu bisa menunjukkan tingkat kekerasan suatu batu. Jadi kita walaupun tidak punya alat, kita punya teknik. Ya, kita coba tetesin dengan sebuah air ya. Sebentar, saya nunggu air ini menetes karena cairannya itu saya ambil sedikit sekali. Nah, Anda lihat, kita fokuskan lagi. Iya, ini tetesan air di sini. Ini harus dengan fokus, benar-benar fokus. Oke, kita nyalakan itunya ya. Nah, itu ada tetesan air. Kita lihat, nah terlihat jelas sekali ya. Nah, itu. Nah, ini adalah batu keras dan ini adalah natural white safir ya, guys. Jadi ketika batu natural ini benar-benar safir dengan kekerasan antara 8 sampai 9 ya. Itu nah membentuk seperti kubah air dan dia tidak meler atau tidak meler ke permukaan atau tidak, ibarat kata tidak hilang. Dia tetap masih membentuk sebuah gelembung air ya. Itu menunjukkan bahwa batu itu keras, guys. Makin besar makin bulat gelembungnya, walaupun kecil tapi membulat seperti merentul, itu seperti tetesan air yang tidak mau meleleh. Itu makin keras, guys. Nah,
Oke, kita cari di antara batu-batu keras ini mana yang paling keras, walaupun tidak menggunakan alat diamond selector atau alat pendeteksi kekerasan batu ya, itu sudah merentul ya. Oke, kita hapus perentulannya. Kita kembali ke blue sapphire-nya guys. Jadi sebenarnya pengetesannya itu gampang-gampang mudah lah. Ini orang nggak punya alat ya cari teknik lah ya guys. Ini teknik ini juga diwariskan dari guru saya, guru perbatuan ya. Kita coba tes. Nah, ternyata guys, ini blue sapphire dengan kekerasan 8-9 skala Mohs. Nah, ini lebih tinggi dan lebih bulat daripada white sapphire yang tadi ya. Yang ini lebih tinggi, lebih bulat daripada white sapphire itu, menandakan bahwa blue sapphire ini lebih keras. Lebih keras kekerasannya daripada white sapphire-nya, walaupun sama-sama sapphire. Nah, itu kita lihat, dia akan menggumpal, airnya tidak meler. Jadi nanti Anda akan lihat sendiri airnya itu di batu-batu yang notabene batu-batu akik biasa ya. Ini kan permata golongannya. Ini blue sapphire sebesar ini. Iya, blue sapphire. Nah, itu kekerasannya mantap sekali. Setelah itu kita akan tes kepada batu jamrud atau emerald green. Nah, ini adalah natural jamrud guys. Asalnya dari mana nggak tahu, karena yang keluar jamrud itu nggak cuma di Kolombia ya. Ini kemungkinan bukan jamrud Kolombia. Nah, kita coba kekerasannya sama safir masih kuat yang mana. Itu karena batunya kecil, saya porsikan airnya jangan terlalu besar ya, karena penampangnya juga kecil. Ini oh. Ternyata guys, Anda lihat. Oke. Ini tidak begitu bergelembung. Iya. Padahal ini sekelas dengan safir dan ruby. Jadi kesimpulannya ini bergelembung, tetap nggak meler ya. Ini gelembung itu kelihatan sekali. Saya netesinya juga terlalu banyak. Harusnya lebih kecil lagi, tapi ini udah terlihat bahwa kekerasan dengan safir masih lebih keras safirnya guys. Seperti itu bergelembung itu kan. Saya netesinya juga terlalu banyak, tapi dengan ini udah kita bisa simpulkan bahwa diantara batu tiga ini, safir putih, blue sapphire, dan emerald ini, jamrud ini, yang paling rendah kekerasannya adalah yang jamrud ini guys. Nah, oke. Kita tes lagi kepada batu blue topaz yang notabene dalam memonya, ini batu ini punya memo ya. Nah, kita baca dulu. Octagon ship itu adalah model cutting ya, model gosokannya gosokan oktagon. Nah, oktagon apa ya, kayak gitulah bentuknya guys. Nah, itu blue sapphire Swiss blue. Nah, transparan itu kolornya. Komen IRR nggak tahu itu maksudnya apa. Blue topaz. Nah, ini kekerasannya ada nggak di sini ya? Iya, kekerasannya nggak disebutkan, padahal biasanya lab itu ada penyebutan kekerasannya. Cari dulu. Gak ada guys, cuma 13,33 cuts, nggak ada kekerasannya ya. Untuk blue topaz sendiri itu kekerasannya di antara 7 sampai 8. Yang jelas masih di bawah safir ya guys, masih di bawah safir. Kita coba dengan tetesan air. Ya, kita coba. Waduh, airnya malah tiba. Jadi saran saya, netesin air jangan terlalu besar sehingga lebih presisi. Nah, ternyata batu ini keras juga guys. Dia merentul, berarti dia batu keras. Jelas memonya nggak salah dan jenisnya berarti nggak salah. Banyak batu berwarna hijau kayak gini ketika ditetesin langsung meler. Ini keras, ini sekeras jamrud guys kekerasannya, walaupun aslinya nggak tahu ya kerasan mana, tapi dengan alat ini, dengan teknik ini, tetesan air ini kekerasannya setara dengan jamrud guys. Walaupun batu biru kayak gini, tembus plong kayak gini seperti botol, itu dia keras. Nah, ditandai dengan dia menggumpal. Nah, diiringin juga nggak bakal meler guys. Syaratnya kondisi batu kering ya, seperti itu.
Jadi ini kemungkinan ini sama kekerasannya, unda-undi dalam bahasa Jawanya. Oke, nggak perlu lama lagi, kita juga akan membahas. Nah, batu ini adalah batu sintetis saya bilang. Padahal ya, yang natural sama sintetis hijaunya bagusan yang sintetis. Tapi kenapa kok mahal yang natural? Nah, dan yang natural dengan yang proses itu ada juga yang catam ya. Itu kenapa masih mahal yang natural? Yang jelas yang natural dari alam itu seperti ini, udah terbentuk oleh alam. Jadi kita menghargai hasil alam seperti itu. Nah, padahal hijaunya kelihatannya bagus ini ya, tapi ini jauh lebih mahal. Kita lihat sendiri. Jadi permata itu dinilai dari kekerasannya juga, selain dari keindahan dan ke tingkat transparan dan warnanya, dia juga dinilai dari kekerasannya, guys. Kita lihat batu yang notabene ini adalah sebuah lodong. Lodong tahu? Lodong itu kaca apa ya? Yang buat itu ketika lebaran buat masukin makanan itu namanya lodong. Toples. Nah, toples kaca zaman dahulu. Kita lihat tingkat kekerasannya bisa sampai menggumpal apa enggak. Oke, kita tes dulu, fokuskan. Nah, kita tetesin dengan air. Nah, Anda bisa lihat sendiri, tidak ada satupun penggumpalan. Kita tetesin untuk kedua kalinya. Kita lihat sendiri, ini air akan menetes ya. Nah, ini langsung meler, sama sekali tidak bisa menggumpal. Ini langsung meler, walaupun ini malah meler ke tangan saya ini. Iya ya, inilah menunjukkan bahwa batu ini lunak, guys. Ketika batu itu tidak bisa menggumpal di atas permukaan batu akik yang Anda tes, itu batu itu berarti kekerasannya itu di bawah 7 skala Mohs, guys. Antara 3 sampai 6. Bahkan 7 kadang juga nggak ada yang meler. Ini jelas-jelas batu sintetis, walaupun indah kayak gini harganya juga jauh dengan yang hanya batu seupil kayak gini, guys. Nah, oke, kita lanjut lagi. Batu yang indah ini, apakah batu ini adalah Veroval Wonogiri ya? Nah, itu seperti api di dalam batu, karena juga Veroval harus dibentuk dengan ring taper seperti ini, mangkokan lah ya. Kita coba. Kalau saya sudah tahu, cuman ini hanya untuk dokumentasi lah ya, demo. Ini airnya kurang, kita teteskan dengan sebenar-benarnya. Nah, terlihat sekali melernya. Nah, itu boro-boro dia akan menggumpal, karena kekerasan Veroval ini hanya di kisaran antara 4 sampai 4,5 ya, skala Mohs, atau sampai 5, saya kurang tepat, antara kisaran seperti itulah. Jadi boro-boro dia akan menggelembung. Ini airnya malah muter-muter. Ini airnya malah muter-muter. Ini airnya malah membasahi seluruh batu ini, guys. Membasahi, muter. Jadi gelembungnya muter-muter. Boro-boro dia berdiam diri. Nah, itu belentung-belentung. Iya. Karena apa? Batu ini batu lunak, guys. Jadi dia nggak bisa, seakan-akan nggak bisa menahan gumpalan air untuk menggumpal di atasnya. Berbeda dengan batu ini, permata jelas ya. Oke, kita coba. Ini adalah batuan dari sungai kami, Sungai Luk Ulo. Ini asli red garretnya Sungai Luk Ulo. Ini merah aslinya. Karena saking merahnya dia menjadi hitam pekat. Seperti itulah. Semua warna ketika terlalu pekat itu akan menjadi warna hitam. Merah, hijau, selain putih ya, semua warna cerah, merah, hijau, kuning, terus biru, itu ketika dia sangat pekat dia akan kembali ke warna hitam. Oke, kita tes ya, ini dengan, nah, apakah dia batuan lokal kita ini, permata lokal ini garnet, kekerasan di bawah safir dan ruby pasti, tapi semoga seimbang dengan blue topaz. Oh, ternyata guys, benar sesuai dugaan saya. Ini dia mampu menggumpalkan tetes air ya. Ini batuan lokal. Ini permata, benar-benar permata dari Indonesia.
permata lokal dari Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Sungai Luk Ulo. Kita lihat sendiri, dia telah menggumpalkan air. Sama persis kasusnya dengan ini, berarti kekerasannya ini sama. Kalau safir dia lebih bulat lagi. Nah, ini blue safir juga paling bulat, yang paling keras berarti. Dia juga nggak meler guys, kita putar-putar juga nggak meler. Karena apa? Syaratnya kondisi kering ya. Berbeda dengan batu lunak yang tadi. Nah, ini batunya aslinya merah loh ya. Berarti kekerasannya sama dengan blue topaz. Seperti itulah kira-kira teknik atau cara membedakan atau mengetahui kekerasan suatu permata. Ini baru teknik awam atau teknik menggunakan segelas atau setetes air. Teknik katakanlah teknik abal-abal, tapi bisa dibuktikan bahwa ketika batu tidak keras itu pasti akan meler. Oke, kembali ke permata ini. Ini juga batu yang cukup fenomenal, ada dan banyak orang yang menyangkal dulunya ketika keluar di kabupaten kami ya, karena ini berjenis dari jedi-jet. Sementara ini waktu itu yang di Papua belum kedeteksi keluar ya. Jadi waktu ini di lab itu keluarnya jedi-jet itu sampai gemolognya itu nggak percaya ini batuan Kebumen, dikira Birma. Karena sementara ini jedi-jet keluar yang terbagus itu dari Birma. Nah, setelah Kebumen teridentifikasi, Papua juga teridentifikasi, alhamdulillah tanah Indonesia mengeluarkan yang namanya jedi-jet. Nah, jedi-jet ini kekerasannya itu antara 6 sampai 7 skala Mohs. Jadi ada yang keras juga, ada yang standar itu ya. Nah, kita coba apakah dia meler langsung seperti ini ataukah dia sedikit menggumpal. Karena untuk kekerasan skala Mohs itu harusnya normalnya itu kita belum bisa menggumpalkan secara sempurna seperti kekerasan 7 sampai 8 ini ya. Jadi tapi tetap kita coba. Nah, dan jedi-jet itu harganya ketika dia menjumpai yang super, contoh seperti Imperial Jet atau Vichy Jetnya yang berasal dari jenis jedi-jet itu, harganya itu minta ampun guys. Ya saya sih nggak pernah beli ya, cuman sering lihat-lihat itu bahkan harganya ratusan sampai MM-an. Wow. Ya agak serius ini dari tadi, di samping mendung ini jelasin kalau prangas-prangas saja mbok sampean malah bingung. Oke sih, sudah mulai cair ya, kita coba aja. Ini jedi-jetnya dari kota kami, kabupaten kami, dan ini bahannya. Kenapa saya nggak jual bahan untuk jenis ini? Di samping langka, bahan ini sangat retak-retak minta ampun guys. Nanti saya tunjukkan bahannya. Maka dari itu beli bahan ini ya rata-rata ya sama saja resiko. Karena apa? Untuk supernya aja dari 1 kintal itu paling nemukan 2 biji yang super banget ya. Yang lihatnya standar lah, walaupun sama-sama jeditnya. Oke, kita tes aja. Ini kita langsung perlihatkan kepada Anda seberapa itukah. Wow, kita lihat guys, kita lihat dia meler. Iya, sempet tadi ada gelembung ya, tapi tidak begitu lama ya, wajar. Karena apa? Di kekerasan 6 skala Mohs sampai 6,5 kalau nggak salah, nggak sampai 7 ya. Ini ya wajar seperti itu, tapi lebih gumpal walaupun nggak lama ya dibanding batuan yang di bawahnya ini. Jadi makin prinsipnya gini guys, makin lunak batuan itu makin nggak bisa menggumpal, makin keras batuan itu makin gumpalnya itu makin bulat, makin lama digoyang-goyang kayak gini nggak jatuh. Jadi kalau keras banget seperti intan, dia gumpalnya hampir bundar guys. Termasuk ruby yang keras kan ada di 9 skala Mohs ya, 9, berapa skala Mohs itu saya pernah ngecek itu benar-benar bulat sekali. Jadi makin bulat itu makin keras, prinsipnya seperti itu. Tapi ini lumayan tadi udah ada gumpalnya walaupun nggak lama ya. Iya, oke, mantap sekali. Ini saya tunjukkan bahan dari jedi-jet kita. Kenapa saya nggak pernah jual bahan? Ini lihat dari kontur tanpa air ya. Ini bahannya jedi-jet. Kalau Anda buat ini yang terlihat ya, belum yang seperti sap seperti silet. Ini udah ciri khas bahan kami.
Maka dari itu saya tidak pernah bisa menjual bahan saya nggak enak, kecuali Anda siap dengan segala resikonya zong total. Seperti itu. Kita lihat, ini adalah sap-sap yang terlihat. Ini sap ya, bukan retakan ya, retakan tapi dari alam. Ini sap semua. Di samping itu dia banyak sekali totol-totol seperti ini yang ketika dibuat itu akan berwarna putih. Jadi membuat jadi jet yang bagus itu minim dari totol-totol putih ini. Nah, ini di dalamnya ini sapnya banyak sekali. Intinya bahan seperti ini resiko. Maka dari itu saya jual juga ya, ada harganya lah. Ini bahan jadi jet dari kota kami, yang jadinya kurang lebih ini termasuk hebat-hebat ya, bagus-bagus, walaupun ada putihnya gini, ini sangat minim. Dan ini enggak ada keraknya, mantap sekali. Dan ini merupakan jenis giok jadi jet. Nah ya, seperti itulah guys. Mungkin next konten berarti ini kan saya jadikan konten sebagai besok lah, ada kontennya lagi yang berhubungan dengan batu permata dan lokal. Mantap sekali. Ini ada Mbah Semar, Swiseki Mbah Semar, hahaha, iklan. Di sini juga ada spreadnya. Mau biasa kena sinar itu agak warna jadi berpendar menjadi semu orange. Aslinya ini merah sekali. Ini ada Mbah Semar di sini. Batunya Swiss Biseki jenisnya, seperti semar. Dia nempel magnet. Ini berasal dari badar besi merah, cuman ini keluarnya yang warna hitam, maka dari itu saya poles seperti ini, udah duduk manis di meja Anda. Oke, mantap sekali. Sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap cus. Madang. Dadah.